Untuk 50 gram protein itu setara dengan 300 gram daging ayam, Prof, atau daging ikan seperti Udah itu. tanpa tulang. Sudah tanpa tulang. Tapi kan kita nggak hanya mengkonsumsinya dari lauk-lauk ya. Lauk-lauk. Kita makan nasi juga ada protein di sana. Kita makan tempe juga ada protein di sana. Baik. Nah, tadi diet tinggi protein melebihi kebutuhan. Ada batasan nggak sih berapa gram protein sehari itu maka dikatakan diet tinggi protein? Halo sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Prof Hardin di Lini Podcast yang selalu membawakan topik-topik dan tips tentang gaya hidup sehat. Kali ini hadir bersama saya untuk kita ulik ya saran-sarannya, pendapatnya dan tips-tipsnya, yaitu Kak Hanan Fatima. Kak Hanan sekarang mahasiswa senior dietitian di program studi dietitian FEMA IPB University. Apa kabar Kak Hanan? Alhamdulillah, Prof, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibukannya apa sekarang? Kesibukannya menjalani kegiatan kuliah sehari-hari di profesi dietitian ini. Tapi sekarang udah mau selesai kan ya? Alhamdulillah udah mau selesai. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Kak Hanan, kita mau ngobrol-ngobrol tentang diet tinggi protein. Iya. Perlukah? Gimana, perlu nggak sih? Kalau untuk diet tinggi protein, jika memang ingin mendapatkan manfaatnya seperti menurunkan berat badan, itu mungkin bisa dilakukan seperti itu, Prof. Sebenarnya diet tinggi protein itu apa ya? Diet tinggi protein itu tuh merupakan salah satu jenis diet, Prof. Dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi protein, itu biasanya bisa melebihi kebutuhan sehari standar dalam sehari seperti itu, Prof. Jadi melebihi kebutuhan protein. Jadi kalau orang dewasa sekitar berapa ya? Kalau untuk standar normalnya, Prof. Untuk standar normalnya itu untuk kebutuhan protein dalam sehari 0,8 gram per kilogram berat badan dalam sehari, Prof. Itu untuk standarnya. Sekitar 1 gram lah ya kalau dibuletin ya. Iya, sekitar 1 kilogram per kilogram berat badan sehari. Jadi kalau misalnya Hanan berat badan 50 kilogram, berarti kebutuhannya 50 gram sehari. 50 gram. Itu kira-kira 50 gram itu berapa besar ikan atau berapa besar daging ayam itu tempe itu ya? Setaranya seperti itu ya, Prof. Kalau dari yang saya juga sempat menghitung ya, Prof, ya, untuk 50 gram protein itu setara dengan 300 gram daging ayam, Prof, atau daging ikan seperti Udah itu. Tanpa tulang. Sudah tanpa tulang. Tapi kan kita nggak hanya mengkonsumsinya dari lauk-lauk ya. Lauk-lauk. Kita makan nasi juga ada protein di sana. Kita makan tempe juga ada protein di sana. Baik. Nah, tadi diet tinggi protein melebihi kebutuhan. Ada batasan nggak sih berapa gram protein sehari itu maka dikatakan diet tinggi protein? Oh, baik. Ada, Prof. Jadi diet tinggi protein ini bisa dilakukan dalam jangka waktu lama untuk orang dewasa sehat ketika tidak melebihi 2 gram per kilogram berat badan dalam sehari. 2 gram per kilogram berat badan. Kembali tadi ya. Jadi kalau seseorang beratnya 50 kilogram, 2 gram itu berarti 100 gram. Kalau katakan 75% itu dari lauk pauk, ya, berarti 2/3-nya dari 100, berarti 75, berarti itu hampir berapa lagi tadi? Lagi-lagi 300. Sekitar 300 gram dada ayam. Daging ya, sama tempe juga sekitar segitu. Baik. Nah, sejarahnya ya dalam mengembangkan diet tinggi protein ini awalnya ditujukan untuk menurunkan berat badan kalau nggak salah kan ya? Iya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kajian kemudian melihat juga, nggak semua orang bisa berlaku nih. Iya. Ada kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, yang pertama dulu memang ada bukti ya dengan diet tinggi protein bisa menurunkan berat badan secara aman. Ya, memang sudah terbukti dapat menurunkan berat badan. Bahkan kalau bisa meningkatkan dari 1 sampai 1,6 gram kilogram berat badan itu sudah bisa. Jadi tidak perlu sampai 2 bulan. Kalau itu menurunkan yang
Oh tadi proteinnya Iya, 1 sampai proteinnya. 1,6 gram, Iya, bukan menurunkan 1,6 kilo tadi ya? Iya, jadi terbukti Oke. memang sudah dapat menurunkan berat badan seperti itu, Prof. Terus sebenarnya manfaatnya nggak hanya menurunkan berat badan, tapi juga mempengaruhi komposisi tubuh, Prof. Jadi kita tuh dengan mengkonsumsi Meningkatkan otot. Tapi mendapat itu bentuk otot. perlu syarat harus ada olahraga kan? Iya, tentu, Nggak Prof. mungkin diem duduk aja ya. Oke. Jadi memang harus disertai dengan aktivitas fisik atau olahraga. Terus. Terutama olahraga beban tuh kalau ingin Iya, bentuk otot betul, dengan 2 gram per kilogram berat badan. Nah, Betul, Prof. ada nggak kondisi-kondisi khusus orang sebenarnya tidak dianjurkan Iya, untuk diet tinggi protein ini? Ada, Prof. Jadi kalau yang tidak dianjurkan untuk diet tinggi protein itu untuk orang-orang yang memang sudah mengalami gangguan ginjal seperti itu. Dan tapi khusus gangguan ginjal yang memang belum cuci darah seperti itu, Prof. Itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein. Kemudian apa lagi? Ada juga, Prof. Jadi dia ini Kalau orang hiperkolesterol boleh nggak ya? mungkin bisa lebih dipilih lagi jenis proteinnya seperti itu, Mungkin ke Prof. tempe lebih Iya, banyak dibanding telur ya Dibanding yang telur. high kolesterol Iya, gitu kan seperti ya itu, kalau Prof. di telur. Kemudian ada kondisi yang lain lagi? Kondisinya itu lebih ke fenilketonuria atau Ya PKU ya. homocystinuria juga itu, tapi lebih mungkin kayak penyakit keturunan seperti itu atau gangguan metabolis. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu ya, penyakit seperti tadi fenilketourinuria yang tidak diperkenankan. Jadi intinya sebenarnya kalau diet-diet, kalau kita belum tahu kondisi kesehatan kita, bukan hanya soal gemuk, itu perlu konsultasi dulu ya. Perlu konsultasi. Perlu pemeriksaan kesehatan supaya jelas ini boleh apa enggak. Karena begitu kita memasuki diet yang ekstrim, itu pasti ada plus minus yang harus diperhatikan kan ya. Betul, Prof. Oke, jadi kalau dalam di media sosial diet tinggi protein itu biasanya disebut apa aja ya? Mungkin ada bahasa-bahasa yang saya pernah dengar juga, ada Tiger diet macan itu tinggi protein juga. Ada diet Atkins ya. Atkins. Ada lagi nggak diet yang namanya apa itu sebenarnya adalah diet tinggi protein? Mungkin juga seperti carnivore diet seperti itu. Carnivore diet, iya. Atau mungkin kalau yang populer nih, kalau dari yang saya baca itu ada namanya diet Dukan, Prof. Ya, Dukan diet, ya, Dukan oke, yang dari Amerika, ya betul. Diet Dukan. Terus sebenarnya juga ada beberapa macam sih, kayak diet Stillman juga ada, terus diet Zone. Jadi itu diet Zone tuh lebih kayak bagaimana rasio pembagian zat gizi yang dikonsumsi. Tapi seperti tetap itu, Prof. proteinnya tinggi ya. Tetap Ya, proteinnya jadi tinggi. diet Zone, Atkins diet itu populer sekali tuh ya. Zone diet, Atkins diet, kemudian Dukan diet, Iya, seperti itu. Tiger diet. Tapi intinya sebenarnya adalah tinggi protein ya. Iya, betul. Oke, baik Kak Hanan, barangkali bagian akhir dari obrolan kita ada tips-tips buat sahabat sehat semua. Silakan kalau ingin menerapkan diet tinggi protein ini baiknya seperti apa? Baik, jadi tadi kan sudah disebutkan ya, ada berbagai macam jenis diet kayak diet Dukan, diet Zone, dan diet Atkins seperti itu. Tapi kalau memang ingin memulai atau melakukan diet tinggi protein itu lebih baik berkonsultasi dulu ke ahli gizi seperti itu. Terus juga itu untuk mengetahui berapa sih kebutuhan kalori dan juga zat gizi. Jadi biar tidak melebihi batas yang disarankan seperti itu. Terus juga jangan lupa tetap memonitoring asupan makan sehari-harinya, dan disertai biasanya kalau untuk diet tinggi protein itu konsumsi lemak tidak jenuh, Prof, dan serat. Nah, lemak tidak jenuh tuh jadi mungkin diperbanyak protein yang dari nabati seperti kacang-kacangan gitu, tempe itu di kita mengandung emang lemak tahu tidak ya. jenuh. Terus juga tetap mengkonsumsi sayuran dan buah karena itu kan tinggi serat ya, Prof, ya, seperti itu. Terus juga jangan lupa ketika melakukan diet tinggi protein itu minum airnya, Prof. Jadi Iya, minum betul. airnya diusahakan selalu cukup setiap hari. Karena tinggi protein biasanya cenderung urin semakin Iya. banyak ya, harus kita ganti. Ya. Tetap jadi minumnya juga cukup minimal 2 liter, Prof, sehari daripada sekitar 8 gelas. Terus yang terpenting juga, Prof, itu kita harus cek kesehatan dulu sebisa mungkin, karena kan ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa memboleh. dilakukan diet tinggi protein, atau mungkin misal ada alergi yang kita tuh tidak sebelumnya tidak tahu gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu lebih baik cek Pemeriksaan kesehatan dulu seperti dan konsul ya. iya. Baik Kak Hanan, terima kasih banyak. Itulah tadi sahabat sehat obrolan kita dengan Kak Hanan tentang diet tinggi protein perlukah? Ya, ada kondisi yang perlu, ada kondisi yang tidak diperlukan. Sahabat sehat, jangan lupa kalau ini bermanfaat dan agar lebih bermanfaat lagi, silahkan di view, di like, di share,
Dan baik teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.